Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rubaiyat Channel yang berbahagia. Kali ini saya akan menyampaikan satu kondisi Indonesia darurat. Lebih dari 120 juta penduduk Muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Yuk ikuti. Sahabat Rubaiyat Channel yang berbahagia, ironis kehidupan berbangsa kita di Indonesia, ada data yang menunjukkan ini hasil penelitian dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati ya tahun 2017. Itu hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 54% umat Muslim Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran atau belum bisa membaca Al-Quran. Ironis sekali ya, jumlah penduduk Muslim Indonesia yang jumlahnya sangat besar di bangsa ini, ada sekitar 200 juta dari 250 juta penduduk Indonesia, 200 juta, 54%-nya tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi bahwa ternyata umat Muslim Indonesia itu setelah disurvei di tahun sebelumnya, ini tahun 2013 ya, itu kalau ini hasil survei Institut Ilmu Quran Jakarta ya, itu lebih parah lagi, 65% penduduk Muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Dari data tersebut kita bisa ambil beberapa poin. Yang pertama, bahwasannya misalnya kita ambil 60% saja dari penduduk Muslim Indonesia yang jumlahnya sekitar 200 juta misalkan, gampangan ngitungnya ya. Itu maka sekitar 120 juta penduduk Indonesia itu belum bisa membaca Al-Quran ya. Nah, itu juga berarti menunjukkan bahwa 120 juta penduduk Muslim Indonesia ini sebenarnya tiap hari tidak bisa tidak membaca Al-Quran. Itu ya. Itu artinya apa juga? Itu artinya bahwasanya setiap hari penduduk Muslim Indonesia yang jumlahnya 120 juta itu tidak mendapatkan akses rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Kan rugi sekali, ironis sekali ya. Ya, di samping kemudian mereka tentu tidak mendapatkan akses petunjuk hidup kesehariannya dari Al-Quran karena tidak membaca Al-Quran gitu ya. Walaupun memang yang namanya membaca Al-Quran itu bukan istilahnya itu baru dasar ya, baru langkah pertama untuk bisa membaca bisa memahaminya, menghafalnya dan seterusnya. Karena ada kemudian yang mengatakan, buat apa kemudian kita itu membaca Al-Quran tapi kemudian tidak memahami artinya? Itu jangan dicampur adukan ya, jangan dihancur luluhkan bangunannya itu, karena bangunan pertama untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa menguasai menghafal Al-Quran, untuk juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ayat demi ayat Al-Quran itu adalah dengan membaca Al-Quran dulu begitu ya. Jadi ini dasar sekali memang, tapi penting gitu ya. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah yang 80 juta, kan 200 juta dikurangi 120 juta kan sekitar ada 80 juta. Apakah 80 juta umat muslim yang sudah bisa membaca Al-Quran pun tiap hari membaca Al-Quran? Nah, ini juga belum tentu kan gitu ya, belum tentu. Mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran pun belum tentu mereka itu membaca Al-Quran tiap hari. Ya kan? Nah, kalau mau kita hitung-hitungan sederhana nih, umat muslim Indonesia yang baca Al-Quran tiap hari ini tebak-tebakan kita aja ya. Contoh misalkan kita ambil dari para santri, para ustadz gitu kan, anggota majelis taklim yang sering ke masjid dan sering datang ke majelis taklim, itu sebagiannya mungkin membaca Al-Quran tiap hari begitu ya. Kemudian juga ada anggota One Day One Juz katanya ya, jumlahnya sekitar 200-an ribu katanya ya, sekitar itu ya. One Day One Juz, setiap harinya 1 juz membaca Al-Quran, itu ada komunitasnya.
Itu kalau mau di jumlah total itu kok kayaknya sekitar 2 juta itu sudah cukup banyak. Coba bayangkan, 2 juta ya dari 200 juta penduduk Muslim Indonesia itu cuma sekitar 1% saja. 1% penduduk Muslim Indonesia itu jumlah itu menyonggo, artinya memikul beban kondisi bangsa ini itu yang jumlahnya 200 juta atau 250 juta gitu. Jadi secara tidak langsung memang pentingnya orang umat muslim membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar kemudian dia itu membaca Al-Quran kemudian tentram hatinya, tapi secara tidak langsung orang yang baca Al-Quran itu dia akan menolong dirinya sendiri, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berpikir bagaimana caranya umat muslim Indonesia bisa baca Al-Quran, maka sebenarnya kita sedang berpikir bagaimana umat muslim Indonesia itu bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Atau sekaligus kita juga sedang berpikir bagaimana supaya bangsa Indonesia itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Nah, para pemirsa, para sahabat Rubaiyat Channel yang berbahagia, jadi kalau kita memahami ini, gitu ya, kalau kita memahami ini, maka disinilah pentingnya kenapa kita harus ya berjuang, peduli terhadap bangsa ini, wabil khusus dalam urusan umat muslimnya bisa membaca Al-Quran, supaya membaca Al-Quran tiap hari, supaya bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Urusan-urusan kehidupannya, urusan kantornya, urusan bangsanya, urusan masyarakat itu bisa dimudahkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa kok jauh-jauh kaitannya dengan Al-Quran kalau ingin sejahtera masyarakat ini bisa ditolong, bangsa ini bisa maju dan seterusnya. Bukankah majunya bangsa, sejahteranya masyarakat itu adalah karena mereka kerja keras, katanya gitu kan, karena ilmu pengetahuannya atau karena kemudian punya modal dan seterusnya. Ya, itu secara logikanya begitu. Namun demikian kita banyak sekali punya pengalaman dan banyak ayat, banyak dalil yang menyebutkan bahwasannya betapapun kita punya banyak kekuatan, betapapun kita punya banyak potensi, betapapun orang itu pandai, sepandai apapun, punya modal semodal apapun, kalau Allah tidak menghendaki dia itu dimudahkan dalam urusannya, tetap saja tidak bisa. Begitu ya. Nah, sebagai contoh sederhana saja misalnya, kalau kita menginginkan mengetahui bahwa menginginkan ada 11 atlet pemain bola di Indonesia kelas dunia, begitu ya, itu sebenarnya secara logika kan mudah. Dari 250 juta penduduk Indonesia diambil 11, masa sih nggak ada kan gitu, harusnya begitu kan logikanya. Tapi sampai sekarang kan tidak ada gitu. Nah ini sebagai bukti bahwasanya mungkin salah satunya adalah rahmat Allah tidak turun kepada bangsa ini. Para ilmuwan gitu kan, kemudian karya-karya yang memberikan efek manfaat kepada seluruh dunia ya, bermunculan ada, tapi kemudian tidak tidak benar-benar muncul dan kemudian diakui oleh dunia gitu ya. Ya salah satu penyebabnya bukan karena bukan karena umat muslim Indonesia atau kemudian bangsa Indonesia itu tidak pandai-pandai atau kurang dan seterusnya, tetapi karena salah satunya Allah belum memberikan rahmatnya. Begitu. Baik pemirsa sekalian, jadi terkait dengan ini sebenarnya satu kondisi yang harus kita coba mulai pikirkan, bagaimana caranya bangsa kita terbebas dari buta aksara Al-Quran, alias mari kita selamatkan bangsa ini supaya pada bisa membaca Al-Quran. Baik, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus channel Rubaiyat Channel bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.